Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel kami. Oke, di video kali ini saya akan mewawancarai owner dari Blue Dog dan Reki. Perlu diketahui, kedua kijang ini adalah anggota dari TKCI Bali. Dan kami melakukan proses syuting atau pengambilan gambar ini di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Bagaimana videonya? Kita simak bersama. Oke, ini dia Blue Dog udah nyampe. Tadi sempat dicegat juga di depan di pintu masuk, nggak dikasih masuk. Kita tunggu ya. Ownernya lagi kencing. Ya. Oke, kita udah kedatangan ownernya Blue Dog. Ini dia nih. Ownernya Aki. Oke. Ownernya restoran paling hits di Bubul. Murah Mayasa. Ini Om Dennis ini DJ juga. Namanya DJ Dennis Andrew. Woi, mantap. Channel YouTube-nya juga ada yo. Namanya apa Om? Dennis Andrew, nanti ditulis di sini ya. Tulisin, jangan sampai nggak tulisin. Oke, siap. Oke, setelah ini kita akan tanya tentang sejarahnya mobil ini. Gimana ceritanya? Nanti kita langsung tanya sama ownernya ya. Oke? Oke, yang penasaran sama mobil ini, kita tanya ownernya langsung ya. Oke, selamat sore Koko Dennis. Halo sore Ji, apa kabar? Ko, boleh nggak kita tanya-tanya tentang Blue Dog ini? Boleh dong, masa nggak boleh? Nah ini kira-kira kijang apa nih Ko? Tahun berapa? Terus nanti sekalian deh diceritain spesifikasi mobil ini apa aja. Siap. Mobil ini Kijang Super tahun 89. Warna aslinya warna coklat. Setelah saya pakai dari SMP, berubahlah menjadi warna merah dan sekarang jadi biru. Udah 3 kali berganti warna. Tuh, Bu. Ko lagi nih nanya nih Ko. Siap. Kira-kira sejarah mobil ini ada nggak Ko? Maksudnya dapatnya dari baru atau belinya udah begini atau gimana? Sejarahnya mobil ini pertama kali beli tahun 89. Beli Dan baru ini berarti beli Ko? baru. Oh, Beli mantap. baru terus dipakai sama om saya. Oke. Om saya, setelah om saya punya mobil sendiri, dipakailah sama tante saya ke pasar. Ini mobil ke pasar tante saya dulu nih. Serius nggak bohong, beneran. Setelah setelah mobil ini diem lama karena tante saya punya mobil baru, barulah saya pakai. Itu ceritanya. Ingkang sih. Dia baru sadar sih. Oke Ko, kalau nggak salah saya dulu inget, tapi belum kenal sama Koko. Ya. Dulu saya ada di Speed People. Koko dulu kalau nggak salah ini mobilnya sempat pakai pelek ring 15 apa 16 tuh Ko? Dari dulu pelek ring 16 16 ya? dan sekarang baru 17. Oke, kalau dulu konsepnya masih Tasmania juga masih tetap Ko ya? Masih tetap Tasmania dan tato saya juga tetap Tasmania, belum berubah. Kira-kira kenapa Ko? Cutting stikernya harus Tasmania atau gimana gitu? Kenapa ya? Karena dulunya emang senang sih sama Tasmania karena karakternya yang gahar, ceritanya gitu, gahar. Gitu. Kira-kira modifikasi seperti ini langsung mobil penampakannya seperti ini atau melalui banyak modifikasi sebelum akhirnya Koko menjatuhkan pilihan kehadiran ini Ko? Banyak modifikasi. Awalnya dari yang ceper depan doang, kan gampang tuh kijang tinggal putar torsi. Nungging ini Pas. kayak angkot tuh ya. Yoi. Terus yang kedua, zaman tuh Fast and Furious pernah tahu mungkin yang turbo body kit gondrong ya. Megah tuh. Mobil gondrong. Dan yang ketiga seperti ini. Tapi sebelumnya juga udah beberapa kali ganti konsep sih. Dan ini mungkin konsep yang terakhir menurut saya. Yang paling seret lah gitu kan. Ya, mungkin kurang lebih begitulah. Tapi kira-kira kedepannya Blue Dog ini berubah lagi nggak konsepnya? Berhubung sekarang saya sudah punya keluarga, mungkin pendanaan lebih ke keluarga. Jadi
mungkin Blue Dog sampai sini saja, mungkin begitu. Mantap. Ko Denis, Siap. boleh nggak kira-kira kita tahu modifikasi yang dilakukan sama mobil ini? Singkat aja deh kok. Kira-kira apa aja yang dilakukan perubahan dalam mobil ini? Dalam apa luar? Luar dulu deh. Oke, untuk luarnya yang pasti kiat udah diganti. Yang kedua cutting stiker. Yang ketiga mungkin yang paling dekat knalpot. Yang keempat velg. Yang kelima ceper, drop body. Itu bagian eksterior kok ya? Ya, Sekarang eksterior. interiornya kok. Kalau untuk interior, malah cuy. Untuk interiornya mungkin bisa langsung dilihat aja ntar di syuting sama yang wawancara saya. Soalnya hampir 90% sudah saya custom. Oke. Dan lebih ke audio sih sebenarnya modifnya yang dalam. Iya. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di situ ada kayak mesin DJ gitu Ya. kok. Itu berfungsi nggak kok? Berfungsi. Berfungsi ya kok ya. Oke Denis, ini kan velgnya saya lihat jarang yang pakai nih kok. Ya, betul. Saya penasaran juga sih sama mereknya, ringnya sama bannya pakai apa nih kok? Mereknya Kosei Kayuga, made in Jepang. Mudah-mudahan itu saya nggak tahu. Terus ring 17, bannya Falcon 205/45. Oke, itu untuk ukuran velgnya. Untuk perubahan mobil bisa sependek ini dirubah jadi jembatan berarti Om Denis ya belakangnya. Pastinya. Jembatan naik 15 cm, depan jok spakbor 10 cm. Berarti sasis depan nggak dicowok kok? Sasis depan iya itu udah spakbor. Oh, dicowok Spakbor juga. depan dicok naik 10 cm kalau nggak salah atau 15 cm. Soalnya mobil ini terakhir saya giniin itu tahun 2017. Rada-rada lupa. Diracunin obeng ya Om ya? Betul sekali. Mana obeng? Oke, itu bagian kaki-kakinya. Kalau mesin ada perubahan nggak nih kok? Saya Kalau lihat tadi baru datang tuh, ini knalpotnya bisa pakai manggang sate nih Ya ya. sama kayak kijang nyaki kan. Meledak gitu. Tapi ini flamethrower. Ya, kit. Ya. Oke. Flamethrower kit. Itu udah dari tahun berapa pakai itu Om? Dari tahun 2003 Wih, Flamethrower ini. awet ya. Dan Zaman berarti ini nggak beli. Hah? Ini nggak beli bener. Ini nggak beli. Rakit. Teman saya buat dan mobil ini dijadiin kelinci percobaan. Serius. Sampai sekarang awet Om. Ini serius ngomong. Ah. Dan orangnya yang buat udah almarhum. Ini Wis. serius, nggak bohong, serius. Berarti ini kelinci percobaan yang berhasil. Dan kenang-kenangan sampai sekarang dari almarhum. Mantap. Nah untuk mesin Om, perubahannya Untuk banyak mesin, nggak? nggak banyak perubahan sih sebenarnya. Karena mobil ini saya pakai harian juga dulunya. Paling di bagian kelistrikan alternatornya saya gedein, terus di bagian karburator sedikit saya boroskan. Apalagi ya? Pengapian? Itu aja. Pengapian Coil? CDI, dulu CDI, Hah? sekarang balik lagi ke coil. Dulu CDI, sekarang balik ke coil. Maksudnya? Udah dirubah ke CDI dulu, pernah dirubah ke CDI, Oke. terus sekarang balik lagi ke coil. Oke, siap. Gitu. Oke, Ko Denis, terima kasih untuk wawancaranya dan penjabaran tentang Blue Dog ini. Mungkin Om Denis mau menyampaikan sesuatu. Buat teman-teman boleh subscribe juga YouTube saya, ada Dennis Andrew tadi ditulisin di sini sama yang syuting. Jangan lupa di subscribe, pencet tombol loncengnya juga. Jangan lupa di komen, terserah mau komen apa aja bebas, mau bully juga boleh. Dan jangan lupa di share. Siapa tahu bisa saling berbagi informasi kepada teman-teman yang suka kijang juga. Oke? Oke, itu tadi untuk penjabaran tentang Blue Dog. Sekarang kita tanya modifikasi kijang merah ini yang biasanya dipanggil siapa namanya nih? Dam? Reki. Oh, korek. Reki. Oke, Reki. Reki itu guys artinya red kijang. Oke, selamat sore Dama. Biar pada tahu juga, dia juga punya channel YouTube juga. Namanya apa? Channelnya namanya Dama Kusuma, DHAMA Kusuma, nanti biar diketik sama yang syuting yang punya channel. Tolong ketik ya biar jelas. Oke, Dah? Om Dama. Kita mau tanya nih, Oke. kira-kira ini kijang tipe apa? Tahun Mm-hmm. berapa? Terus sejarahnya gimana? Oke. Jadi pertanyaan pertama kijang ini tahun berapa? Ya. Kijang ini tahun 93, jenisnya adalah kijang Super G. Oke, kira-kira sejarahnya mobil ini gimana, Dam? Oke, sejarahnya mobil ini tangan pertama warisan
Jadi dibeli sama almarhum kakek dulu tahun 93 94 lupa. Jadi dibeli sama kakek, dipakai untuk peruntukan keluarga juga mobil ini. Lalu dilanjutin dirawat oleh bapak saya. Sampai akhirnya mobil ini saya yang lanjutin ngerawat. Jadi mobil ini turun temurun sih. Dan semoga saya tidak menemukan alasan apapun untuk sampai menjual mobil ini. Biar turun temurun terus. Itulah sejarahnya, singkat aja. Oke Dam, kira-kira modifikasi apa aja yang udah dilakuin? Kita bahas satu-satu ya, tapi dijawab singkat aja ya. Oke. Kita mulai dari eksteriornya aja. Eksterior. Oke, yang eksterior modifikasi yang dilakukan pertama bisa kelihatan tuh adalah cat. Catnya tuh tidak menggunakan cat standar lagi. Ini sudah repaint yang ketiga kalau nggak salah. Cat yang ini saya menggunakan cat full Sikan, mulai dari clearnya, catnya dan segala macamnya itu merek Sikan. Modifikasi eksterior lainnya paling ini bagian lampu, karena lampunya yang lama, karena mobil udah 20 tahun lebih pastinya udah kusam, udah rusak, jadi saya ganti. Ini mereknya Depo, yang ini aftermarket, nggak tahu mereknya apa. Terus overall sih body masih standar, karena saya masih berprinsip menjaga keutuhan originalnya si body ini, walaupun ya emang original banget lah, karena udah dicat, pasti udah kena dempul, udah nggak full press body lagi. Eksterior sih itu aja, nggak ada yang spesial lagi. Oke. Untuk eksterior mungkin itu ya. Cuman saya penasaran nih sama velgnya. Ini original apa TW sih Om? Oke, jadi ini pertanyaan untuk semua masyarakat ya. Jadi ini sekalian video klarifikasi. Untuk velg, ini velgnya replika. Aslinya itu adalah velg NK RCT5 atau RCT4 lupa saya. Ini replikanya. Oke, itu untuk bagian eksteriornya. Oke. Kalau untuk interior ada perubahan nggak Om Dama? Interior perubahannya nggak signifikan, paling standar-standar aja. Jadi itu kulit jok itu diganti, terus karpet dasar, plafonnya masih original. Jadi yang diganti cuma kulit aja, kulit jok, trim pintu, dashboard enggak, karpet dasar. Itu aja sih, simple aja interiornya, karena yang penting nyaman. Jok, oh ya tadi bahas jok. Mobil ini kan joknya seatnya sampai belakang tuh, cuman yang belakang itu kan modelnya yang lipat samping. Itu saya buka. Kenapa saya buka? Karena pertama saya nggak senang mobilnya banyak ada penumpangnya dan nggak efektif. Lalu di belakang itu biar lebih maksimal, kalau misalnya mau touring itu bisa maksimal diisiin barang. Itu aja sih. Oke, itu untuk interior ya. Kalau untuk kaki-kaki saya lihat ini mobilnya kan udah nggak standar nih. Istilahnya dari standarnya udah turun beberapa senti. Ya. Kira-kira perubahan yang dilakuin apa aja nih? Oke, untuk sektor kaki-kaki yang dilakukan perubahan adalah yang pertama di bagian per daun itu sudah di roll ulang, dan penggantian part di bagian shockbreaker. Jadi ini dilakukan oleh bengkel di Gianyar, daerah Gianyar itu di Bali. Jadi saya bilang sama bengkelnya, mobil ini peruntukannya untuk apa? Jadi saya bilang mobil ini peruntukannya untuk bisa daily, tapi bisa agak ceper. Dan mobil ini juga dipakai touring. Gimana caranya settingannya biar pas? Akhirnya dipikirkan, didiskusikan, dan dilakukan uji coba. Ketemulah settingannya seperti ini. Jadi settingan yang ini sudah paling cocok dengan gaya mengemudi saya, dengan bentuk jalanan yang sering dilalui sama mobil ini. Karena mobil ini paling sering ya jalanan dalam kota dan pulang kampung daerah Singaraja itu di Bali. Untuk kaki-kaki Ya. dengan kondisi mobil kayak gini kan sering dipakai touring nih. Yang jelas mesin pasti harus sehat dong. Ya, betul. Kira-kira perubahan mesin yang dilakukan apa aja? Oke, untuk sektor mesin yang saya lakukan perubahan adalah pertama perlu diketahui basic mobil ini adalah 5K. 5K itu artinya kijang dengan kapasitas mesin 1500 cc. Pertama yang saya lakukan perubahan di mesin adalah ganti karburator. Karburatornya menggunakan karburator 7K. Lalu yang ini kan mobilnya udah tua nih. Jadi jeroannya juga saya perbaharui. Jadi kayak piston, seal clamp, yang gitu-gitu tuh saya diperbaharui ulang. Piston juga saya ganti biar sehat, karena kalau mobil ini dipakai touring itu udah pasti RPM-nya tinggi-tinggi. Jadi
Kalau misalnya itu nggak diperbaharui, takutnya dia overheat atau jebol atau stang pistonnya rusak dan segala macam. Untuk mesin apalagi ya, porting polish lah sekalian, karena waktu itu juga turun mesin sekalian kan, jadi lakukan juga porting polish. Lalu menggunakan cam custom. Saya lupa spesifikasi camnya karena waktu itu ingat ya? Ingat. Saya malah yang lupa. Coba jelasin. 270. 270 ya, gitu itu udah. Saya lupa serius. Untuk mesin sih itu aja. Oh iya, itu di bagian delco saya menggunakan rotor modifikasi, itu rotor celurit. Nanti mungkin yang punya video bisa jelasin lebih lengkap, diketik aja ya, saya lupa fungsinya. Oke. Oke, itu dia video wawancara singkat saya dari ownernya Blue Dog dan si Reki. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga di komen di kolom di bawah. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, silakan. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.